Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizatul Kalbi dengan NIM 19033446. Baiklah, pada tugas administrasi dan supervisi pendidikan kali ini, saya akan meresume administrasi sarana prasarana. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu pengertian administrasi dan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai rencana dan tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Sarana pendidikan dapat diklasifikasi menjadi 3 macam, yakni ditinjau dari habis dan tidaknya dipakai. Pada konteks ini, sarana pendidikan yang habis dan tidaknya dipakai ada 2 macam, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Yang pertama yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai merupakan segala sesuatu berbentuk bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat, seperti halnya tinta, kertas, kapur, bahan kimia, dan sebagainya. Yang kedua itu ada sarana pendidikan yang tahan lama, merupakan keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus atau berulang kali dengan rentang penggunaan yang relatif lama, seperti bangku sekolah, lemari buku, papan tulis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Dalam konteks ini, sarana dan prasarana dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Yang pertama yaitu sarana pendidikan yang bergerak merupakan sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya yaitu ada arsip, bangku sekolah, komputer, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ada sarana pendidikan tidak bergerak, yaitu semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran dari perusahaan daerah air minum. Lalu, adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasi menjadi 2 macam, yaitu pertama, ada prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti laboratorium, lab komputer, lab bahasa, dan ruang perpustakaan. Selanjutnya yaitu ada prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya yaitu ruang kepala sekolah, ruang guru, WC, dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah. Nah, itulah pengertian yang harus kita pahami. Selanjutnya yaitu proses administrasi sarana dan prasarana. Aktivitas administrasi dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan meliputi yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Sujipto, tahun 1993, ia menyatakan dari daftar berikut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Menurut Jones tahun 1969 menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman kegiatan, analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan di sekolah. Sedangkan
perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu analisis dalam menetapkan kebutuhan dalam proses belajar mengajar dengan istilah kebutuhan primer dan kebutuhan yang menunjang. Dalam proses perencanaan ini harus dilakukan dengan jeli sesuai dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik jenisnya, jumlahnya, ataupun pemanfaatannya, bahkan harganya. Lalu menurut Soekarno tahun 1987, ia berpendapat analisa tentang perencanaan kebutuhan, yaitu yang pertama ada memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Yang kedua yaitu menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu. Misalnya untuk 1 semester atau 1 tahun ajaran. Selanjutnya yaitu ada menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan menginventarisir kekurangan perlengkapan sekolah. Lalu yang keempat itu ada memadukan rencana kebutuhan yang tersedia. Dalam hal ini, jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan yang diperlukan, maka perlu diadakan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang diperlukan. Semua perlengkapan yang urgen didaftar dan didahulukan pengadaannya. Lalu yang kelima itu ada memadukan rencana atau daftar kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia, maka perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas. Lalu yang keenam itu ada penetapan rencana pengadaan akhir. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun, merencanakan sarana dan prasarana kantor antara lain yaitu yang pertama ada gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Lalu ada tentukan jenis, kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu ada sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Lalu ada sediakan dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Lalu juga ada kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu ada penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada pengadaan. Pengadaan ialah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Karena fungsi dan kegiatan setiap organisasi berbeda, maka pengadaan sarana dan prasarana juga tidak selalu sama antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Namun dalam hal mengadakan sarana dan prasarana, pendidikan ini terlebih dahulu dilakukan perencanaan. Adapun dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, harus ada seksi perbekalan yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada penelitian kebutuhan perlengkapan kerja, baik mengenai kualitas, jumlah maupun mutu. Lalu ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penelitian dan penentuan kebutuhan perlengkapan kerja adalah faktor fungsional, transport, prestise, standarisasi, dan normalisasi. Lalu ada standarisasi dan perincian benda, sedangkan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengusahakan standarisasinya yaitu ada klasifikasi alat-alat,
menggolong-golongkan alat-alat yang berfungsi sejenis atau menghasilkan barang-barang tertentu yang sama. Lalu ada spesifikasi dan perincian alat-alat dengan menggunakan kemampuannya, dan standarisasi alat-alat dengan pertimbangan untuk penggunaan dalam jangka waktu lama dan pertimbangan efisiensi kerja. Yang ketiga itu ada pembelian dan pembekalan beberapa pertimbangan pokok dalam pembelian alat-alat bantu, barang-barang antara lain yaitu survei. Lalu ada mengadakan lelang, mempertimbangkan semua biaya barang yang pembekalan tersebut sampai siap digunakan. Yang keempat itu ada dalam hal pengiriman barang, pengadaan barang perbekalan dibutuhkan aktivitas pengiriman yang dapat dilakukan melalui jalan darat, laut maupun udara. Selanjutnya yaitu ada inventaris, merupakan sarana dan prasarana pendidikan, merupakan rangkaian kegiatan dan usaha guna memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Secara singkat, inventaris dapat diartikan sebagai rincian catatan mengenai sarana dan prasarana. Selanjutnya itu ada penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama ada penyusunan alokasi, pengiriman barang, penyerahan barang, pemanfaatan dan pemeliharaan. Nah, lalu ada penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada pengawasan. Pengawasan merupakan seluruh kegiatan administrasi sarana prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa kendali dari pengawasan. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi, diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Berikut penjelasan dari saya mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.